berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepada Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami, memberi pengertian kepada kami, supaya firman-Mu menjadi firman yang hidup, firman yang menguatkan, dan firman yang meneguhkan kami semuanya. Berkati pemberitaan ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Shalom. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Kita membuka dari Alkitab kita dari 1 Yohanes. Ya, kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Sekali lagi 1 Yohanes pasal yang keempat. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat. Mari kita lihat ayat 7 sampai dengan ayat 21. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat 21. Ya, mari kita membaca bersama-sama. Ya, 1 Yohanes pasal yang pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat 21. Saya baca demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita hari ini mengikuti Buku Almanak Kristen Indonesia. Temanya diberi adalah bagaimana kita sebagai persekutuan gereja, kita boleh saling bertumbuh satu dengan yang lain. Ya. Jadi yang diharapkan dari kita itu adalah pertumbuhan. Nah, memang banyak pertumbuhan yang bisa kita lihat dalam pribadi orang percaya ya. Dalam pribadi orang percaya, pertumbuhan dalam gereja banyak bisa kita lihat. Ya, mungkin kalau didetailin mungkin akan kepotong khotbah ini 10 menit untuk membicarakan itu. Tetapi yang saya mau katakan salah satu pertumbuhan daripada gereja itu, kita bertumbuh itu dikatakan kita bertumbuh ke arah yang namanya kasih. Ya, kasih. Nah, kalau Bapak Ibu jeli memperhatikan ayat 7 sampai dengan ayat 21 ini sebenarnya mau membicarakan tentang kasih yang sumbernya dari Allah. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah kasih, katanya. Allah adalah kasih. Nah, memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kasih apapun di dalam dunia ini tidak ada yang bisa melebihi kasih daripada Allah. Ya, ini harus kita ingat ya. Kasih apapun yang saudara bangun, yang saudara buat, ya, sebagai bentuk cinta kasih saudara mungkin, ya,
Tidak ada yang bisa melebihi kasih daripada Allah. Nah makanya kalau kita hari ini diberi satu pelajaran, kita harus bertumbuh dalam kasih. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lihat supaya kita bisa bertumbuh dalam kasih itu. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kasih itu berasal dari Allah. Jadi kasih itu bukan berasal dari diri kita, tapi kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita katakan kasih itu berasal dari Allah, berarti kasih itu adalah kasih dari Allah itu sendiri. Ya, kasih daripada Allah itu sendiri. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-7, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi ini yang dikatakan ya. Jadi kasih itu berasal dari Allah. Jadi barang siapa dikatakan berasal dari Allah, ya, atau dia mengenal Allah, itu berarti dia wajib untuk mengasihi. Nah, sekarang diputar, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak mampu untuk mengasihi, ya berarti kan kita nggak berasal dari Allah ya. Kalau kita nggak mengenal Allah, berarti kita tidak bisa mengasihi dengan baik, karena dikatakan Allah adalah kasih. Nah, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Dan seterusnya nanti kalau saudara-saudara memperhatikan, ya, jadi kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih itu, satu hal yang harus kita ingat bahwa kasih itu berasal dari Allah. Ya, nah kalau kasih itu berasal dari Allah, dikatakan tadi itu karena ada dua hal yang bisa ditunjukkan kepada kita. Yang pertama, kita mengenal Allah. Jadi kalau kita mengenal Allah, maka kita juga sudah otomatis pasti mengenal kasih daripada Allah itu. Dan yang berikutnya, bukan hanya itu saja, kita harus tahu juga, bukan hanya kita mengenal Allah, tapi kita harus tahu juga bahwa pada hakikatnya Allah itu adalah kasih. Ya, pada hakikatnya Allah itu adalah kasih. Nah, buktinya dikatakan bukti bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, itu tadi Allah mengutus anaknya yang tunggal. Saya ditanya beberapa waktu yang lalu dalam sermon majelis, ditanya begini, apa sih kasih itu? Ya, itu dia. Itu pertanyaan. Kita selalu bicara kasih Allah, tapi apakah kasih itu? Saya sederhana saudara menjawab. Kasih itu adalah bagaimana Allah memberikan Yesus kepada kita. Jadi Yesus diberikan kepada kita. Kita orang berdosa, kita tidak layak untuk menerima kasih itu, tapi kita diberi Yesus buat kita. Dan itulah kasih yang sesungguhnya. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus Yesus untuk kita. Yesus berinkarnasi untuk kita, Dia sama dengan kita, Dia mengasihi kita, dan Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dan itulah yang disebut dari kasih Allah yang nyata dalam hidup kita. Dan memang tidak mudah ya, tidak mudah kita meneladani kasih yang daripada Allah itu. Karena memang agak menjadi sulit ketika kita bertahan dengan ego kita. Jadi apa sih yang mempersulit sehingga kita tidak bisa meneladani apa yang sudah Allah nyatakan kepada kita? Salah satu itu adalah ego kita. Orang akan sulit mengasihi orang yang membenci dia. Nah, baik itu ya. Siapapun kita akan sulit untuk mengasihi orang yang tidak setia kepada kita. Atau siapapun kita akan menjadi sulit untuk mengasihi orang yang tidak mau memberi untuk kita. Nah, itu dia. Kita orang berdosa loh. Kita orang yang sebenarnya layak dihukum. Layak mendapatkan penghukuman yang daripada Tuhan. Tapi di dalam kasih-Nya, di dalam kemurahan-Nya, Allah memberi Yesus kepada kita. Kita tidak layak untuk menerima itu sebenarnya. Ya, kalau kita mau mengikuti kebaikan kita, amal ibadah kita, dan kesucian kita, kesetiaan kita, kita bukan orang yang layak untuk mendapatkan kasih daripada Allah melalui Yesus Kristus itu. Kita adalah orang-orang yang tidak setia kepada Dia. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang harus diapain? Harus dimurkai. Tapi Allah di dalam kasih-Nya memberikan Yesus kepada kita. Nah, seharusnya inilah yang kita rujuk untuk melihat. Itulah kasih yang sesungguhnya. Artinya begini, kalau kita mau mengasihi, lihatlah kepada Yesus
yang mau mati buat kita itu. Lihatlah kepada Allah yang memberikan Yesus, yang menerima kita apa adanya. Jadi dia menerima kita apa adanya. Sekalipun mungkin Allah itu tidak akan kompromi dengan kita ya, tidak akan kompromi juga. Tetapi di dalam kasihnya dia mewujudkan harus ada yang menjadi korban. Yesus harus mati bagi kita, sehingga dengan kematian daripada Yesus itulah kita mendapatkan yang namanya apa? Mendapatkan yang namanya kasih. Nah makanya di dalam ayat yang 10 itu dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam kasih? Berarti kita harus memiliki kasih yang berasal daripada Allah itu. Jadi kalau kita tidak punya kasih yang berasal daripada Allah, maka kasih itu sifatnya sementara. Kita mampu mengasihi ya karena kita punya uang, karena kita punya kepentingan, ya kan? Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tidak ada kepentingan. Kalau orang mau mengasihi, kasih saja apa adanya. Ya, jadi jangan pernah kita mengasihi. Kalau kita mau meneladani Allah ya, meneladani Allah dalam Yesus itu, ya kita nggak bisa melihat sesuatu yang diberikan orang kepada kita baru kita akan mengasihi. Jadi kita harus belajar tanpa orang itu pun memberikan kepada kita, kita harus mampu, ya harus mampu mengasihi, harus mampu memberikan kasih itu kepada orang yang ya sebenarnya nggak layak dia untuk menerima itu, tapi kita tetap menunjukkannya. Ini yang pertama. Ya, ini bagian yang pertama yang kita lihat. Kalau kita mau bertumbuh dalam kasih, berarti kita harus tahu lebih dahulu bahwa kasih itu berasal dari Allah. Tapi bukan hanya sekedar tahu, tapi kita harus memilikinya. Bukan harus memilikinya, tapi kita harus bisa menghidupkannya di dalam hidup kita. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang zaman sekarang ini mengasihi semuanya apa? Ya hanya omongan. Hanya omongan. Artinya gini, kamu mengasihi? Ya, tapi hatinya berkata lain. Ya, kamu bisa menerima dia apa adanya? Ya, tapi hatinya berkata lain. Ya, dan Tuhan tidak mau ada sesuatu di dalam hidup kita ini antara mulut dan hati itu bertentangan. Jadi Tuhan mau antara hati kita dan mulut kita seharusnya selaras. Itulah bukti kita mengasihi. Ya, itulah bukti dikatakan bahwa kita punya kasih yang berasal daripada Allah itu. Karena Allah selaras. Ketika dikatakan Allah itu adalah kasih, dia selaras. Dia menunjukkan, membuktikan bahwa dia adalah kasih. Dengan cara yaitu tadi, dia memberi Yesus bagi kita. Itulah bukti realnya. Itulah bukti realnya. Pertanyaannya, mampu nggak kita untuk mewujudkan itu? Nah makanya di bagian yang kedua, kalau kita sudah punya kasih yang berasal daripada Allah itu akan mempermudah kita untuk saling mengasihi. Nah, makanya di ayat yang ayat yang ke-10, 11. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kalau kita tahu Allah itu mengasihi kita, bagian yang kedua yang harus kita lihat, seharusnya kita harus mampu saling mengasihi. Ya, karena yang dipakai kata saling ya, berarti harus saling. Kalau saling itu bagaimana ya? Saling itu ya harus sama. Tapi bukan berarti sekalipun mungkin tidak jadi sama, ya kita harus saling mendahului. Nah itu yang dipegang ya. Kalaupun nggak bisa langsung saling mengasihi, minimal saling mendahului. Ya mendahului. Ya pakai contoh lah. Ya contohnya kita melayani Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ada disiplin jam-jam ibadah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tapi ketika kita melihat ada kekosongan, nah ini, ketika kita melihat ada kekosongan, ya kita juga harus mengasihi orang yang membuat pelayanan itu jadi kosong. Ya udah gantiin aja. Nah, itu bukti saling mengasihi. Karena kalau diulur,
itu akan membuat apa? Membuat orang itu menjadi apa? Dipermalukan. Jadi kita tidak mau mempermalukan orang. Supaya orang itu tidak dipermalukan, ya tutupin aja kekosongannya. Nah, itu contoh yang paling sederhana di dalam melayani. Saya tadi ibadah di satu gereja, sama juga ada pelayannya, seharusnya dia harus main musik, dia datang terlambat. Tapi karena ibadah harus dimulai dan hamba Tuhannya atau ibu pendetanya mengasihi orang itu, satu-satunya cara di-change ke orang ini lebih dahulu. Lalu dia datang, disut, pindah ke sana. Nah, itu buktinya, namanya saling mengasihi itu seperti itu. Ya, jadi kita harus belajar ketika kita tidak sanggup, kita tidak mampu, ya mari. Ketika kita melihat orang-orang yang melayani itu tidak disiplin mungkin tidak disiplin, kalau kata tidak disiplin mungkin kurang tepat ya. Kata yang mungkin gini, mungkin terlalu sibuk. Ya, orang itu terlalu sibuk. Ya, mungkin jam kerjanya dia mungkin sudah terlalu sibuk gitu. Nah, kalau sudah terlalu sibuk, satu-satunya cara yaitu bagaimana caranya supaya tidak terjadi kekosongan, ya kamu harus gantikan. Amin. Amin enggak? Ya susah bilang amin ya. Emang nanti gini nanti gini gitu ya. Nah, biasanya kan kita kayak gitu. Ya, enak di dia, nggak enak di aku. Kalau aku dipaksa begini, ya kalau dia boleh kayak gini gitu. Kadang-kadang kita bilang gitu. Ya, Tuhan tidak mau pakai hitung-hitungan Bapak Ibu. Mana yang bisa kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Nah, itu yang namanya saling mengasihi. Ya, itu namanya saling mengasihi. Jadi kalau orang itu tidak sanggup, ya gantikan, sudah selesai. Jadi kita nggak harus bilang, kamu kan begini, nggak usah. Ya, karena justru yang seperti itu akan melukai hatinya. Itu justru akan bilang, aduh kasihan aku, kenapa aku harus digini, Tuhan tolonglah aku Tuhan, aku sedih banget aku diginiin terus gitu. Ya, kita tidak mau yang seperti itu ya. Kita mau belajar bagaimana hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, itu yang dikatakan di dalam ayat yang 11 tadi, bahwa kita diminta untuk saling mengasihi. Makanya ke ayat berikutnya, ayat 12, coba perhatikan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Jadi kalau kita mau saling mengasihi, dikatakan di dalam bagian ini Allah harus tetap di dalam kita. Jadi kita harus menjadi orang percaya yang memiliki Allah dalam hidup kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan di dalam kita. Ia telah mengerniakan kita mendapat bagian dalam roh. Dan kita telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa mengutus anaknya menjadi juru selamat. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia. Ini sedikit teologi lagi yang menjelaskan kepada kita bahwa dasar-dasar bagaimana kita mengenal Allah itu ya. Bahwa Allah itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tapi yang paling penting, kalau Allah itu tetap berada dalam kita, yang diminta daripada kita, bagaimana caranya untuk saling mengasihi. Saling mengasihi. Dan yang berikutnya yang dikatakan dalam bagian itu di dalam ayat yang buktinya ya, bagaimana kita saling mengasihi itu ayat 17. Coba lihat sana. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi hari penghakimannya Tuhan itu bukan hari yang menakutkan buat kita. Kenapa bukan hari yang menakutkan? Karena Allah mengasihi kita, ya kan? Karena Allah mengasihi kita. Nah, kalau Allah mengasihi kita, berarti di dalam ayat 18 dikatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita saling mengasihi, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, tidak ada ketakutan. Jadi kita harus belajar ya. Banyak orang yang pada akhirnya takut satu dengan yang lain, takut ketemu ini, takut bicara dengan ini, nggak berani menemui ini misalnya. Itu sebenarnya persoalannya karena apa? Karena dia berbuat kesalahan. Ketika dia berbuat kesalahan, dia tidak mau jujur dengan dirinya. Dia tidak mau jujur dengan kelemahannya. Dia mempertahankan apa? Mempertahankan egonya. Nah, itu tadi yang saya katakan kepada kita. Apa yang membuat orang sulit untuk mengasihi, salah satunya adalah egonya. Ya, egonya kita ini kan maunya perfect. Kita maunya orang perfect kepada kita. Padahal kita nggak mau perfect kepada orang.
Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, paham ya? Kita mau orang perfect kepada kita, sementara kita nggak pernah perfect kepada orang. Kita pasang standar kepada orang dan berkata, seharusnya dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita catat semua sepertinya. Tapi saya tanya sama saudara, kira-kira saudara sudah seperti itu juga kan? Ya kan? Nah contohnya gini loh. Paling gampang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berkata gini, aku sudah mengerjakan ini, aku sudah bikin ini. Apa yang kau bikin? Lalu dibalik pertanyaannya, oke, kamu sudah bikin itu. Tapi kamu ingat nggak? Ketika kamu bikin itu, saya sudah bikin ini. Ketika kamu bikin itu, kamu bisa nggak mengerjakan apa yang saya kerjakan ini? Itu sesuatu jawaban yang sulit buat kita. Artinya begini, jangan pernah menuntut orang perfect untuk mengasihi kita, untuk berbuat sesuatu kepada kita, sementara kita itu tidak pernah perfect untuk orang itu. Nah itu yang dikatakan di dalam bagian ini, yang kadang-kadang menjadi ketakutan kita. Makanya ayat 18 itu ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Nah jadi makanya kalau saudara mau mengasihi, jangan ego. Yang kedua, kalau saudara mau mengasihi, saudara harus belajar melihat kekurangan kita. Jangan lihat kekurangan orang, lihat kekurangan kita. Ketika kita mampu melihat kekurangan kita, maka akan mudah bagi kita untuk menerima siapapun apa adanya. Ya kan? Menerima siapapun apa adanya. Tapi, nah ini ada tapinya ya. Tapi kalau kita sudah membuat itu tadi, yang namanya sempurna itu, ya sempurna dalam kasih. Saya rasa yang sempurna dalam kasih hanya Yesus ya. Hanya Yesus yang sempurna dalam kasih. Ketika diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia, rela mati untuk kita orang berdosa, dia yang sempurna dalam kasih. Jadi kita harus belajar, apakah kita sudah sempurna seperti Yesus? Nah makanya itu yang dikatakan dalam ayat 18. Sekali lagi saya ulang lagi ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Seharusnya kalau kita saling mengasihi, gak ada ketakutan. Tadi saya udah bilang, kalau kita tinggal dalam egonya kita, maka kalau kita salah, kita pasti takut. Dan yang kedua, kalau kita salah, sukar bagi kita untuk apa? Untuk mengakui kesalahan kita. Oh saya sangat banyak saudara bertemu dengan orang seperti itu. Yang kalau kita bicara satu kata kita bicara, dia udah ngomong 1000 kata. Wah sangat banyak sekali. Dalam dunia kerja, saya menegur dengan satu kata, dia akan membela diri dengan banyak kata. Nah, ini sesuatu yang menyeramkan menurut saya. Ketika orang ini bicara pertumbuhan tadi ya. Temanya kan pertumbuhan gereja itu, kita harus bertumbuh di dalam gereja itu, dan salah satu pertumbuhan kita itu adalah kasih. Jadi sama juga kalau kita menegur seseorang, ketika kita menegur orang itu, lalu dia sudah menjawab dengan banyak kata, itu akan membuat kita untuk sulit untuk menerima hal-hal yang bisa menyenangkan kita pada hari itu. Ya jadi kalau mau sempurna dalam kasih, tidak ada yang sempurna. Tapi yang mau saya katakan, kita belajar menuju keserupaan kepada Kristus. Apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk melakukannya. Ya kan? Tidak sulit bagi kita untuk melakukannya. Jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan katanya. Oke, lalu yang berikutnya apalagi dikatakan? Barang siapa takut? Nah ini dia, barang siapa takut, berarti ia tidak sempurna di dalam kasih. Benar juga. Kalau kita takut, berarti kita tidak sempurna dalam kasih. Kenapa seperti itu? Karena kita, balik lagi, kita tidak mau jujur dengan diri kita. Kita harus belajar jujur dengan diri kita, supaya kita bisa apa adanya dalam hidup kita. Ya emang siapa yang sempurna dalam hidup ini? Nggak ada saudara. Ya tadi ya, saya tadi menyampaikan satu kebenaran juga. Ya saya bilang begini, kalau kita mau hidup serupa dengan Yesus, salah satunya kita harus jadi pengaruh, bukan dipengaruhi. Ya, saya lagi khotbah luar biasa, saya jelasin, lalu saya sampai mungkin ke satu jantung
yang menjadi kebiasaannya dia. Nggak usah saya sebut ya jantungnya itu apa, yang menjadi kebiasaannya dia. Tiba-tiba dia marah, saudara. Dia marah. Dia bilang sama saya begini, "Iya nggak seperti itu juga," katanya gitu. Nah itu, saya hamba Tuhan, mereka duduk di sana mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya dipaksa untuk apa? Seolah-olah saya tangkap tadi ya. Saya dipaksa supaya kebenaran itu menjadi kebenaran yang sesuai dengan maunya dia. Wah nggak bisa kayak gitu kan? Nah, saya dengan kelihayan yang diberikan oleh Roh Kudus, saya putar sedikit. Saya tetap dalam persoalan itu, tapi dalam cerita yang lain, dalam pendekatan yang lebih lain, untuk bisa menembus kesalahan yang dia sebutkan tadi, bahwa kamu sebenarnya tidak boleh mengkerdilkan firman Tuhan karena keinginanmu, ya kan? Kita kan kadang-kadang mengkerdilkan firman Tuhan kan? Firman Tuhan itu kita kerdilkan karena keinginan kita. Saya pakai contoh kepada saudara, pengajaran yang muncul dewasa ini dengan istilah Kristen progresif itu sebenarnya mengkerdilkan Alkitab. Dia mengkerdilkan kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu untuk apa? Untuk supaya keinginannya bisa dipenuhi. Saya sampai hari ini Bapak Ibu, saya belajar Alkitab, belajar teologi. Saya nggak pernah mengatakan bahwa Alkitab itu salah. Saya menerima Alkitab itu seutuhnya benar. Ya, Alkitab tanpa salah. Inerensi, ketaksalahan Alkitab. Alkitab tidak bersalah dalam hal apapun. Apa yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang benar. Lalu apa haknya kita mengatakan Alkitab itu salah? Sebenarnya tidak ada haknya kita mengatakan bahwa sebuah kebenaran itu harus berprogresif dulu, harus progresif terus seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Nanti penciptaan jadi progresif. Kita bilang sudah jelas kata yang dipakai adalah kata yom 1 kali 24 jam. Lalu nanti kita akan bilang akan berprogresif sampai seperti ini yang terjadi. Lalu kita lihat orang-orang yang tidak taat di dalam Alkitab dengan beristri lebih dari satu orang mungkin. Lalu kita katakan bahwa Alkitab itu tidak konsisten. Sebenarnya siapa yang tidak konsisten? Saya mau katakan kepada saudara, hati-hati Bapak Ibu. Sebenarnya Alkitab itu sedang bercerita kepada kita, Allah konsisten, tapi manusia itu nggak konsisten. Cara manusia itu tidak konsisten, yaitu tadi Salomo 1000 istrinya, Daud berapa istrinya, dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk ke dalam Yesus, ke dalam dunia perjanjian baru itu, saya rasa itu tidak lagi menjadi sebuah keributan yang memaksa orang untuk beristri lebih dari satu. Konsisten kembali, ya konsisten kembali bahwa orang harus punya istri satu ya. Gak ada gereja menganut punya istri dua. Sama. Saya kadang-kadang kalau melayani orang-orang yang pernah berpisah dengan lengkap dengan surat cerai dan lain sebagainya, saya kadang-kadang bingung ya. Bingungnya di mana saudara? Ini buah si malakama sebenarnya bagi kita para hamba Tuhan. Karena negara itu ya kan mensahkan perceraian. Sementara di dalam Alkitab itu nikah itu kan 1 kali untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh maut ya, kecuali mati baru bisa nikah lagi. Nah, tapi kan banyak orang yang pada akhirnya ya pisah di tengah jalan. Nah, ini ajaran-ajaran yang dimunculkan sekarang ini, dia akan senang. Mungkin kita salah pilih dulu, kita nggak cocok, kita salah kawin. Nah baru sekarang kita ketemu dengan yang benar. Ya apa iya? Ya kan? Apa iya? Nggak juga kan? Kalau kita bilang, ini baru sekarang, inilah yang benar yang Tuhan berikan sama saya. Lalu yang dulu gimana? Ya kan? Ini sesuatu yang berat menurut saya. Ya, sesuatu yang berat. Nah, tapi itulah yang dinamakan tadi itu kasih itu. Semua kasih itu yang harus membungkus, menutup, supaya apa? Supaya orang saling menerima satu dengan yang lain. Artinya gini loh Bapak Ibu. Bagi saya Alkitab itu Alkitab itu saya nggak mau bilang 100% benar ya, tapi Alkitab itu adalah kebenaran yang sejati. Nggak pakai persen. Ya, Alkitab itu adalah kebenaran yang sejati. Apapun bagi saya yang ada di dalam Alkitab itu adalah theopneustos. Itu adalah napasnya Tuhan
Kalau itu napasnya Tuhan, berarti kita tidak boleh mengutak-atik napasnya Tuhan itu demi kepentingan kita. Ya, ketika kita mau mengutak-atik Alkitab itu demi kepentingan kita, sebenarnya kita sudah memaksa Allah untuk berkata yang ditulis oleh atau yang diinspirasikan oleh Allah melalui penulis Alkitab itu adalah sesuatu hal yang salah juga. Makanya kan saya selalu bilang, Alkitab itu nggak pernah salah. Yang salah itu kita. Yang salah itu manusia. Makanya histori dari Alkitab itu, kalaupun ada Alkitab menunjukkan misalnya Salomo istrinya 1000, apakah Allah kompromi dengan istri 1000? Enggak. Allah udah jelas berkata, karena kekerasan hatimu. Jadi seperti dibiarkan kan. Abraham lebih dari 1, semua hampir lebih dari 1. Tapi itu diceritakan dalam Alkitab. Itu dicatat dalam Alkitab untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah menyatakan kebenarannya, tapi manusia selalu membela diri atas kebenaran itu. Jadi mari kita belajar, kalau kita saling mengasihi dalam hidup kita, ya lebih bagus. Tadi yang saya bilang, kita membuang ego kita, jangan tinggal dalam ego kita. Lalu yang kedua, kita jangan menuntut perfect orang lain kepada kita, tapi belajarlah kita lebih dahulu yang perfect, ya membangun keperfekan kepada orang lain. Jadi jangan bilang, ya kamu harus gini, lah kamu udah gitu belum? Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Namanya juga tadi ajakannya, marilah kita saling mengasihi. Jadi kalau kita mau saling mengasihi, jangan hanya bilang orang perfect, sementara saudara nggak perfect. Ya, nah makanya dikatakan lagi di dalam bagian itu, yang bagian yang terakhir Bapak Ibu, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, nah ini yang paling mengunci ya. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi jelas ya, kalau kita bilang mengasihi Allah, berarti juga kita harus mengasihi saudara kita. Kalau kita berkata mengasihi Allah, padahal kita membenci saudara kita, maka kita adalah pendusta, pembohong. Ya, kita adalah pendusta, kita adalah pembohong. Kita adalah orang yang tidak jujur dengan diri kita. Jadi kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Allah menerimaku yang jelek ini, maka aku juga menerima keluargaku, sahabatku, siapapun yang di sekitarku yang mungkin menurut saya tidak perfect. Saya bukan orang perfect, tapi saya diterima oleh Allah. Berarti saya harus belajar, ya kan, menerima saudaraku yang tidak perfect itu apa adanya dalam hidup saya, karena Allah sudah mengasihi saya. Jadi dua bagian ini saja saya rasa yang menjadi tekanan dalam bagian ini. Ya, kita harus bertumbuh, ya gereja itu, persekutuan gereja itu harus bertumbuh. Dalam hal apa kita harus bertumbuh? Yang pertama dalam hal mengasihi. Bagaimana caranya supaya kita boleh mengasihi atau saling mengasihi? Yang pertama, kita harus tahu bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan yang kedua, kita harus belajar saling mengasihi. Jadi terimalah satu dengan yang lain apa adanya, tanpa harus melihat, tanpa harus membedakan satu dengan yang lain, tanpa harus menuntut satu dengan yang lain, tapi terima dia apa adanya. Ya, tanpa ada tuntutan, tanpa ada syarat. Sama dengan Tuhan seperti itu ya. Tuhan tidak bersyarat untuk menerima kita. Enggak ada syaratnya. Sini, aku menerima engkau apa adanya. Dan sama juga, kita harus melakukan hal yang sama kepada saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa kami harus bertumbuh dalam kasih. Dan cara yang kami harus lakukan yaitu kami harus tahu bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan kami harus belajar saling mengasihi. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mewujudkan ini dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya nama-Mu dimuliakan, Engkau ditinggikan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman ini. Biarlah itu termeterai dalam hati kami, dan biarlah hidup kami
boleh jadi berkat bagi yang lain, dan biarlah Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Ampuni salah dosa kami, keterbatasan kami dalam mengasihi. Tapi mulai hari ini atau sore ini kami mau belajar mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih, terpujilah Kristus dalam hidup kami, dan termeterailah firman ini dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Kami siap menghidupkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.